Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023. Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1, perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik, tepatnya di SMAN 1 Gedangan, tempat saya melakukan PPL ke-1. Penerapan scaffolding pada zona of proximal development atau ZPD dalam pembelajaran PJOK peserta didik kelas 10-1 SMAN 1 Gedangan. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding sendiri adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Zona of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zona of Proximal Development atau ZPD. Salah satu para ahli, yakni Vygotsky, mengartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli. Contohnya seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Hal itu akan mempermudah hal-hal sulit dalam proses pembelajaran. Penerapan scaffolding berikut adalah sebuah contoh video penerapan scaffolding yang dilaksanakan di kelas 10-1 SMAN 1 Gedangan, mata kuliah PJOK atau mata pembelajaran PJOK. Dalam hal ini saya melakukan pembelajaran menggunakan model cooperative learning, di mana setiap peserta didik saya kelompokkan jadi beberapa kelompok dalam melakukan keterampilan ataupun dalam melakukan suatu pengetahuan seperti mengerjakan LKPD. Lalu, aktivitas dalam scaffolding apa saja sih? Yang pertama, kita menyampaikan awal atau penyampaian awal atau penjelasan awal. Yang kedua, melakukan pengelompokan. Jadi, peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, pemberian tugas. Pemberian tugas bisa berupa menyelesaikan LKPD ataupun suatu praktik keterampilan secara berkelompok. Itu juga bisa. Lalu yang melakukan bimbingan. Bimbingan ini kita lakukan kepada suatu peserta didik atau suatu kelompok yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan agar pembelajaran selanjutnya lebih baik dan pengetahuan peserta didik juga lebih maksimal. Lalu apa yang diharapkan dari hasil yang ingin kita capai? Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Artinya kita support dalam hal apapun yang peserta didik butuhkan. Harus kita support agar pengetahuan peserta didik atau keterampilan peserta didik dalam PJOK bisa maksimal. Lalu, peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan tugas PJOK yang diberikan oleh guru. Terakhir, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi pengerjaan LKPD atau berani melakukan suatu praktik keterampilan sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PJOK.
Melalui penerapan scaffolding, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dengan atau secara maksimal hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai atau dapat dicapai. Itu adalah penjelasan dari pembelajaran dan replikasi dari scaffolding. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya tentang CPD. Jika ada salah atau tutur kata yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.